Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat minggu nalatai, salam sehujud karena malempang. Adil katalino becuramin ke surga. Pasengat ke jubata. Arus. Baik mitra guys dan pemirsa dimanapun anda berada di saat ini, dan salam berjumpa kembali bersama saya Henry. Bakal temanin anda semua mulai di menit ke 36 ya, hingga ke pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, salam berjumpa kembali di podcastnya Bang Henry di pagi hari ini. Dan tentunya saya kembali untuk ngebahas salah satu emulator yang tentunya bakal bisa anda mainkan di sebuah handphone Android ya, ataupun melalui PC anda, Windows, ataupun ya pengguna Symbian. Kemudian juga untuk pengguna Apple tentunya, dan banyak lagi ya, yang berbasis Windows, Android, Linux, iOS, dan banyak lagi nih guys. Oke, sebelumnya kita ngebahas yang itu ya, langsung saja kita ke ke efek pembicaraannya, langsung ke emulator PPSSPP yang tentunya bisa anda temukan dan bisa anda download ya di Play Store. Di Play Store ya, di pengguna Android. Kemudian untuk pengguna Windows bisa anda cari di Windows Store kalau nggak salah ya. Kemudian untuk pengguna iPhone bisa anda cari di Market Store kalau nggak salah ya. Saya juga lupa nih sebenarnya di mana gitu ya. Oke, langsung saja ke intinya, bahwa PPSSPP perlu anda ketahui singkatannya adalah PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing Portability. Kalau berbahasa Indonesianya guys ya, simulator PlayStation Portable yang dapat dimainkan secara portable. Emulator PlayStation Portable yang gratis dan tentunya bersumber terbuka untuk semua sistem operasi Windows, kemudian iOS, ada Linux, kemudian iOS, kemudian Android, ada BlackBerry 10, dan yang terakhir adalah Symbian guys. Ingat kan yang pernah pakai handphone berbasis Symbian seperti Nokia ya pada saat itu ya. Kemudian emulator yang dibuat oleh ini ya, penemunya gitu ya, dibuat oleh si ini namanya Hendrik Reitgard ya. Hendrik Reitgard, salah satu pencetus emulator Dolphin. Nah, emulator Dolphin ini adalah juga emulator ciptaan dari Hendrik Reitgard di Play Store guys ya. Kemudian diluncurkan pertama kali pada tanggal 1 November pada tahun 2012 dengan lisensi GNO GPL versi 2 dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang PPSSPP itu masih bertahan guys ya di Play Store ya, karena memang untuk memainkan game di sana itu sangat lancar banget, sangat smooth banget guys. Jadi sampai sekarang emulator tersebut masih bertahan guys di Play Store ya, nggak pernah kehapus sama sekali ya. Bahkan emulator yang lain juga nggak sanggup nih ya untuk ngelawan emulator yang satu ini ya. Oke, masih lanjut guys ya tentang PPSSPP ini, saya masih ngebahasnya. Oke, untuk tipnya, video game konsol emulator ini berbasis di perangkat lunak dan sangat bebas guys. Versi pertama tadi yaitu di tanggal 1 November pada tahun 2012, nah, tepat pada beberapa tahun yang lalu guys ya. Baik, pertama kali kalau nggak salah di Symbian, HP format Symbian tadi ya, itu emulator PPSSPP sudah ada guys. Kemudian di berbagai macam versi Android ya, semacam seperti Gingerbread, kemudian ada Jelly Bean dan KitKat ya, banyak lagi nih versi-versi Android yang bahkan sampai sekarang ya, sampai ke versi Snapdragon guys. Oke, abaikan saja suara yang leduk-leduk guys.
Kemudian gendernya emulator ya, lisensi JNU JPL versi 2 plus atau 2 plus ke atas ya. Kemudian bahasanya bisa Anda cari di pengaturan nanti ya, kalau misalnya Anda udah ngedownload emulatornya ya. Kemudian juga nanti ada beberapa tutorial yang tentunya bakal saya ngebahas untuk Anda dan bisa Anda mainkan gamenya di PPSSPP, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ini ya memakai PPSSPP ini di handphonenya, mungkin bisa kasih komentar di bawah ya. Tapi saya yakin untuk sebagian teman-teman main gamenya pakai ini ya, touchscreen ya. Ini pakai touchscreen ini satu ya, sangat sulit untuk dimainkan ya. Jadi walaupun agak smooth tapi agak sulit banget ya. Jadi begini guys, kemarin karena saya memainkan satu game di PPSPP ya, PS Portable Suite tadi. Jadi memainkan game God of War, kalau nggak salah di Ghost of Sparta. Itu apa namanya? Untuk nekan atau pencet ini ya agak sulit karena pakai touchscreen, bahkan pakai ini ya LR atau itu, pokoknya sulit banget nih. Jadi saya mikir bagaimana nih caranya untuk mainkan game ini supaya lebih enak gitu ya. Jadi akhirnya saya beli nih sebuah gamepad wireless control ya, dengan namanya X3 atau X3 guys ya. Nah ini nih contohnya, saya dapat kemarin di Shopee. Nah ini enak guys untuk dimainkan ya. Nah ini enak banget, smooth banget nih. Nah ini bisa Anda beli di Shopee atau mungkin di toko-toko terdekat di tempat Anda bisa mendapatkan ini guys. Ini tanpa kabel nih. Jadi ini semacam koneksinya pakai Bluetooth ya guys ya. Jadi koneksi antara handphone Anda ke sini ya. Nah, jadi ini nanti saya kasih tahu caranya bagaimana agar bisa dimainkan di emulator PSSP guys ya. Kemudian juga Anda kalau misalnya budgetnya nggak cukup nih guys ya, Anda juga bisa beli yang agak standar ya, standar harganya, ada yang murah gitu ya, pakai kabel. Nah, pakai kabel ya untuk memainkan gamenya. Tapi yang susahnya kalau pakai kabel itu kalau mau ngecas handphone itu agak sulit karena udah ngecas, bukan untuk ngecas ya, sudah kabelnya udah terkoneksi ke apa namanya, ke joystick atau controllers yang pakai kabel ya. Jadi kita nggak bisa ngecas. Karena slot untuk ngecasnya dipakai untuk ini ya, untuk OTG ya, OTG guys. Nah, jadi ini nih guys ya, ini udah rusak sih sebenarnya, udah nggak kepake, udah rusak nih guys. Nah ini adalah joystick ya atau wireless control tapi pakai kabel. Sengaja saya simpan sebagai koleksi karena sebenarnya saya ini adalah seorang gamer juga sih sebenarnya ya. Pernah memainkan tahun-tahun yang lalu seperti game di Sega Mega Drive 16 atau 32 bit dulu ya. Kemudian PS1 atau PS1, Sega Genesis, kemudian Sega Dreamcast, kemudian ada Sony PlayStation 1, terus ada Sony PlayStation kedua, ada Xbox pertama kali, kemudian yang terakhir adalah PS3. Nah, jadi karena saking cintanya saya kepada sebuah game, akhirnya saya koleksi beberapa sticknya, stick ya, joysticknya. Kemudian pada akhirnya diluncurkan salah satu emulator untuk bisa dimainkan di handphone Android, Windows, kemudian iOS berbasis Linux, yes ya. Jadi akhirnya saya download dan saya mainkan gamenya di
iPad ya atau tablet Android. Kebetulan saya sekarang ini pakai tablet Redmi 4 SE dengan formatnya adalah Snapdragon 680 ya, dengan kapasitas RAM-nya 4 GB, 4 GB plus kalau nggak salah 128 GB guys ya. Jadi alhamdulillah semua game-game yang saya mainkan seperti PS2, PSP, kemudian Nintendo Switch lancar banget nih untuk dimainkan di iPad yang cuman 4 GB ya untuk RAM-nya. Apalagi kalau kita pakai 8 ya atau 6 ya, makin lancar banget nih untuk kita memainkan gamenya ya. Ya saya sebenarnya saya tidak pecinta untuk memainkan game online ya seperti Mobile Legends atau Free Fire dan sebagainya, karena menurut saya itu adalah game untuk lupa nih saya apa sebutannya gitu ya. Yang pastinya saya tidak suka untuk memainkan game online, karena game online itu baik itu adventure-nya untuk petualangannya itu nggak bisa tamat guys. Karena mentor atau developernya selalu bikin cerita-cerita gitu, jadi enak gitu untuk menyambung kembali ya, supaya kita bisa memainkan terus sepanjang masa ya. Tapi kalau memainkan game yang bisa tamat, kita kan kita jadi tahu alur ceritanya bagaimana, seperti PS2, terus PSSP, kemudian juga Nintendo Switch dan sebagainya ya, banyak lagi nih guys ya. Oke, masih seputar PSSP ya guys ya, agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Sebelum kita download di Play Store ya, kita kenal dulu emulator PSSP lebih mendalam guys ya. Emulator PSSP dikembangkan oleh Hendrik Redgard tadi ya, dan pertama kali maksudnya dirilis pada tahun 2012 lalu, telah menjadi solusi ideal bagi para penggemar PSP yang ingin menikmati game yang favorit Anda tentunya, dengan kualitas grafis yang lebih baik di berbagai perangkat ya. Kalau boleh tahu nih guys ya, saya pernah dulu pinjam sebuah konsol ya, PSP punya teman saya dulu. Itu tidak, untuk segi grafisnya, segi slow motionnya, gerakannya dan sebagainya itu agak melo banget. Grafisnya nggak terlalu apa ya, tapi nyaman aja untuk dimainkan ya di PSP, di konsolnya. Tapi yang anehnya guys ya, di handphone Android berbasis Android itu grafisnya lebih bagus guys, lebih smooth, lebih enak, pokoknya enak gitu ya. Nah kemudian untuk platform yang didukung guys ya, PPSSPP tersedia di berbagai platform seperti Windows, seperti saya bilang tadi, macOS, Linux, Android dan iOS ya. Kemampuannya untuk mendukung banyak platform membuatnya sangat populer di kalangan pengguna perangkat mobile guys, seperti Android dan iOS ya, yang ingin bermain game PSP sangat bepergian ya. Kemudian fleksibilitas ini memungkinkan kita untuk menikmati game PSP kapan saja dan di mana saja, mirip dengan konsol aslinya. Nah itu seperti yang saya bilang tadi guys ya. Tapi yang salahnya di konsol aslinya itu untuk teknis grafis dan juga slow motionnya agak lambat banget guys, bukan tidak begitu bagus gitu maksudnya ya. Tapi anehnya ya, seperti yang saya bilang tadi, di handphone Android yang berbasis Android itu grafisnya lebih bagus, lebih enak gitu ya. Kemudian guys ya, peningkatan grafis yang sangat menakjubkan sekali guys. Salah satunya keunggulan utama PSSP adalah kemampuannya untuk meningkatkan kualitas grafis game PSP. Kemudian emulator ini mendukung resolusi hingga 4K atau 4K. Nah ini saya bilang tadi, kekalahannya dari konsol aslinya sama emulator yang kita mainkan di Android ya. Karena di emulator di konsol PSP-nya itu kalau nggak salah itu masih Full HD ya, masih 3K ya atau 3Q ya.
tidak seperti di resolusi handphone hingga 4K atau 4K. Kemudian anisotropic filtering dan penggunaan shader yang semuanya berkontribusi pada peningkatan visual yang sangat signifikan guys dibandingkan dengan konsol PSP aslinya. Nah ini yang saya bilang tadi guys ya. Kemudian kita dapat menikmati game dengan tampilan yang lebih tajam dan sangat detail guys, yang lebih baik memberikan pengalaman bermain yang lebih imersif gitunya, imersif, lebih nyaman, lebih enak, dan lebih, pokoknya saya nggak bisa ngomong harus bagaimana guys. Pokoknya coba aja, nanti download aja, nanti saya kasih tahu cara untuk memainkan gamenya di emulator PSSP, kemudian cara memainkannya melalui ini nanti ya, tapi itu di pembahasan yang berikutnya saya kasih tahu. Kemudian fitur-fitur lain di PSSP guys ya, ada save state. Fitur ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan melanjutkan permainan kapan saja, sehingga tidak perlu khawatir kehilangan progres. Nah, kalau dulu di PS1 atau PS1 ataupun PS2 ya guys ya, kita pakai memory slot nih. Kalau kita untuk menyambung game itu, kita colokan dulu ya memorinya, memory cardnya, lalu kita bisa sambung. Kalau sekarang itu nggak perlu guys, kita nggak perlu memory slot ya untuk mainkan, langsung nge-save-nya di handphone kita udah guys ya. Kemudian juga ada chat kodenya ya. Ya, PPSSPP ini mendukung penggunaan chat kode. Nah, chat kode ini adalah kalau bahasa Indonesia itu kode curang ya. Contoh aja seperti kita mainkan permainan GTA yang sangat viral itu pada saat itu ya. Kita kalau misalnya mendapatkan senjata yang nggak bisa habis, kemudian dapat mobil, dapat motor dan sebagainya, itu pakai chat kode ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mainkan game udah tahu nih bagaimana chat kode ya, kode curangnya. Nah itu uniknya PSSP ini ya, dia mendukung semua replika game-game yang ada di PSP guys ya, di konsol PSP. Kemudian ya tadi sudah mendukung penggunaan chat kode ya, memungkinkan eksplorasi berbagai cara memainkan yang tidak tersedia di konsol PSP. Nah ini seperti yang saya bilang tadi guys ya. Kemudian kontrol eksternal guys ya, emulator ini mendukung berbagai konsol eksternal, memberikan kenyamanan lebih ya bagi yang lebih suka bermain dengan controller fisik ya. Ini saya bilang tadi ya, yang sudah saya ngebahas di awal-awal tadi. Kemudian multiplayer, beberapa game PSP mendukung mode multiplayer melalui jaringan lokal. Nah, ini kita bisa pakai jaringan guys, memungkinkan bermain bersama teman-teman atau keluarga. Nah ini bisa guys, kita misalnya untuk memainkannya secara online bersama-sama, misalnya seperti game Mortal Kombat Shaolin Monk, terus banyak lagi guys, banyak lagi yang bisa multiplayer, itu bisa kita mainkan secara online bersama-sama guys. Itu fitur-fiturnya. Kemudian konfigurasi yang lebih kaya di PSSP ya guys ya, menawarkan berbagai opsi konfigurasi yang memungkinkan kita mengatur resolusi, kecepatan emulasi, dan kontrol sesuai kebutuhan kita masing-masing. Ya ini di pengaturan nanti guys, kita bisa ini ya, mengontrol kemudian mengatur kecepatan emulasinya agar memainkannya lebih nyaman, terutama banget nih yang pakai touchscreen ya di layar sentuh aja. Kalau saya tadi tidak pakai ini ya, tapi saya pakai ini yang saya bilang tadi guys ya. Ya PSSP ini ya guys ya, tersedia secara grafis sebagai software di open source, sehingga siapa saja dapat mengunduh dan menggunakannya tanpa biaya. Selain itu ada juga sih versi berbayar PSSP Gold ya, yang mendukung pengembang secara finansial dan menawarkan beberapa fitur tambahan. Yaitu kalau saya lihat kemarin di Play Store guys ya, PSSP Gold itu memang ada guys, warnanya kuning gitu ya. Mungkin itu fiturnya lebih ini ya, lebih banyak lagi ketimbang PSSP yang pertama gitu ya. Oke, untuk pemirsa podcast Gamer Henry di pagi hari ini,
cukup sekian dulu untuk pembahasan kita ya tentang game emulator PSSP ya. Nanti setelah ini saya juga akan ngebahas tentang emulator untuk memainkan PlayStation 2 atau PS2. Nanti video yang berikutnya saya bakal ngasih tahu caranya untuk memainkannya. Dan perlu Anda tahu bahwa emulator untuk memainkan game PS2 itu nggak ada ya di Play Store, tapi Anda bisa cari di website, nanti saya kasih linknya. Dan itu aja informasinya untuk semua pecinta game ya di seluruh Indonesia tentunya. Oke, sekian dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast saya di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Langsung saja saya mohon pamit undur diri dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di podcast saya hari ini. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa kembali bersama saya di video yang berikutnya. Mohon maaf untuk semuanya kalau ada yang salah ya.